Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dimanapun berada, dimanapun bekerja, diperlancar semuanya. Yang sakit cepat sembuh. Dan bagi yang sudah nonton video saya, subscribe, komen, dan like. Biar saya semakin rajin ya bikin videonya. Minta supportnya dari teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku mau cerita gimana awalnya saya ke Hong Kong tanpa masuk PT. Jadi waktu itu tahun 2015 awal ya, aku daftar, terus daftarnya itu ada orang yang prosesin gitu, nggak masuk PT sama sekali. Tapi aku belajar sendiri, perkenalan, mulai dari menghafal, eee, cara-cara kerjanya tuh gimana gitu. Orang yang udah ngebantuin saya proses itu sing ngajarin aku, eee, gimana sih kerja nek Hong Kong itu seperti apa, orangnya seperti apa gitu, udah diajarin di sana. Dan, kebetulan awal tahun 2015 aku daftar itu, 3 bulan aku udah bisa terbang ke Hong Kong. 1 bulan, belum ada 1 bulan mungkin 3 mingguan aku udah dapat majikan. Dan aku kebetulan waktu itu nggak pilih-pilih ya, yang penting bagi aku waktu itu, gimana biar cepat berangkat gitu, biar bisa langsung kerja itu gimana gitu. Padahal aku, apa ya, nggak bisa bahasa, nggak bisa gimana nanti aku kalau udah nyampe sana komunikasi saya dengan majikan tuh gimana gitu. Aku tuh nggak kepikiran sejauh itu, yang penting saya niat aja dulu, yang penting saya berangkat aja gitu waktu itu. Dan ya alhamdulillahnya pas udah dapat majikan, terus proses paspor, visa turun 1,5 bulan kalau nggak salah, atau 1 bulanan gitu udah turun, dan akhirnya 3 bulan, pas 3 bulan, itu aku terbang ke Hong Kong. Awal mula sampai Hong Kong, kaget, iya bener-bener kaget. Aku pikir nih Hong Kong itu kayak nih Indonesia, kita naik mobil, naik bis, itu beda banget gitu. Banyakan jalan kaki, udah gitu aku nenteng koper yang dari bandara ke agensi itu naik bis. Terus turun dari bis itu harus jalan kaki jauh banget ke MTR menuju agensi itu. Udah gitu, eee, ke mana itu jalan kaki. Aku bener-bener waktu itu heran. Ya heran ya kaget karena capeknya tuh bener-bener terasa kalau di awal ya. Ya alhamdulillah udah sampai Hong Kong di agensi 3 hari, 3 malam saya dijemput sama majikan yang cowok itu. Dan itu dari agensi ke rumah majikan itu lumayan jauh. Saya dijemputnya itu jam 5 sore, jam setengah 8 malam itu nyampe rumah majikan. Memang jauh sih, naik MTR itu berapa kali kalau nggak salah pindah-pindah-pindah gitu. Dan aku nentengin barang itu, bener-bener apa ya, berat, capek, terus jalannya harus cepet-cepet dan aku kan awal-awal datang tuh belum, apa ya, belum ada adaptasi dengan orang Hong Kong, terus orang Hong Kong tuh perasaan jalannya nggak cepet-cepet amat, tapi apa ya, perasaan saya aja nggak cepet, tapi bener-bener kilat loh, wut 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 wut, kayak gitu. Terus udah nyampe rumah majikan, aku disuruh mandi dulu, makan. Kebetulan mbaknya yang saya gantiin itu masih ada di situ, dan mbaknya itu masih disuruh ngajarin aku selama 2 minggu. Dan kebetulan juga mbaknya orang Jawa, orang Tulungagung. Mungkin mbaknya yang nonton video ini, halo Mbak, sehat selalu ya Mbak Is. Mudah-mudahan video saya ini bisa sampean tonton dan ikut juga mendukung channel saya. Mbak Is, ya, Mbak Is dari Tulungagung. Terus udah gitu perkenalan dengan majikan,
Ya banyak banget perkenalannya. Gimana ya, saya perkenalan nggak bisa bahasa, cuma itu Mbak Is aja yang ngasih tahu, nerjemahin majikan ngomong apa, cuma sedikit sedikit bahasa Inggris yang saya tahu itu aku jawab. Majikan cowok kebetulan dia kerja di kantor imigrasi dan bisa bahasa Inggris. Dan kebetulan sekali juga, itu majikan yang perempuan orang Indonesia, orang Kalimantan. Tapi dia nggak mau pakai bahasa Indonesia, susahnya saya di situ. Katanya dia, mungkin dalam hati, kalau saya ngikut bahasa Indonesia juga, nanti saya nggak bisa belajar kalau gitu. Sedangkan saya di situ jaga neneknya. Jaga neneknya kan nggak bisa bahasa yang lain-lain, dia selain bahasa Kantonis itu kalau neneknya. Jadi mau nggak mau ya saya bisa nggak bisa, mau nggak mau sebisanya apa yang saya tahu saya ucapkan aja. Entah itu salah, entah itu benar, ya karena namanya saya baru datang, sedangkan di Indonesia waktu awal datang itu aku nggak belajar bahasa yang komunikasi, yang aku tahu ya cuma buah, tentang sayur, tentang perkenalan, gitu aja. Yang lainnya sama sekali saya belum tahu, sama sekali. Jadi bener-bener nol, nol putul gitu. Tapi ya alhamdulillahnya pelan-pelan saya bisa. Dan, eee, neneknya itu ya, aduh super super cerewet, super galak karena dia pikun ya, tapi hatinya dia baik. Dia sering memberi saya uang, beliin aku baju, kasih makan yang apa yang dia makan sama-sama kita makan bareng gitu. Tapi, sekitar 1 bulan sampai 4 bulan sampai setengah tahun lah itu baru saya bisa adaptasi sama neneknya itu. Soalnya saya juga belum bisa bahasa, neneknya juga nggak ngerti bahasa saya, jadi karena neneknya itu pikun, aku itu disuruh apa aja nggak ngerti juga, terus dia sering ngusir saya. Entah itu malam, entah itu pagi, siang, sore, pokoknya kalau dia sudah kumat errornya, aduh, saya pasti diusir itu dari rumahnya dan aku bener-bener nangis waktu itu. Gimana ya, pertama aku nggak tahu dia itu gimana-gimana, udah gitu aku juga nggak tahu apa-apa. Diusir, ya udah aku di luar aja nongkrong waktu diusir itu, sampai nunggu dia reda, nanti jarak 1 jam, 2 jam saya masuk ke rumah. Dia udah apa ya, matanya itu splerak-plerok kayak gitulah. Kayak gitu nggak mau bicara juga, aku pun juga nggak mau bicara, tapi waktu majikannya yang muda pulang baru aku cerita, kalau aku tadi disuruh pergi. Lama-kelamaan ya disuruh pergi 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 kayak gitu ya, ditundung minggat lah gitu. Itu lama-lama aku jadi terbiasa, jadi aku nggak ngereken karena majikan bilang, "Udah nggak usah kamu dengerin dia, karena dia itu pikun," gitu. "Anggap aja dia itu radio rusak," gitu. Ya alhamdulillahnya dari situ saya mulai kuat, meyakinkan diri untuk bertahan. Tadinya sih mau pindah ya 4 bulan itu. Alhamdulillah majikan tuh baik ya, yang muda itu ngasih tahu, "Kamu di sini cari uang, saya yang gaji kamu, jadi kamu nggak usah dengerin si nenek, yang penting, kamu bantu-bantu dia aja mandi, pergi yamja, makan di luar," kayak gitu ya. Siap-siapin apa yang dia mau aja gitu. Kalau dia nyinyir, ngomel-ngomel-ngomel itu nggak usah direken, nggak usah diladenin, udah biarin aja, kamu cukup diam aja. Kalau kamu nggak mau dengerin dia, kamu masuk kamar. Oke lah, mulai dari situ saya benar-benar kuat dan meyakinkan diri bahwa saya harus bertahan sampai habis kontrak dan alhamdulillahnya saya habis kontrak, finish dari situ malah tambah 1 bulan karena nunggu mbaknya yang baru gantiin aku. Dan aku waktu itu, selesai kontrak pulang terus, rencana pulang terus dan 1 tahun di rumah saya balik lagi ke Hong Kong, tapi beda majikan. Prosesnya pun sama, calling visa lewat, eee, sponsor lain. Nanti ya aku ceritain di part 2-nya, yang keduanya aku ke Hong Kong ini prosesnya bagaimana aku ceritain di episode berikutnya, bukan episode sih, di video berikutnya. Oke, kalau gitu ini cerita singkat saya waktu awal-awal ke Hong Kong ya.
Menurut saya ini udah cukup jelas buat kalian tahu dan video saya nih cukup sampai di sini dulu ya. Yang ini dan terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Walaupun sehari cuma tambah satu aja aku udah seneng. Yang nonton tambah satu saya juga sudah seneng. Yang like ada satu dua aku juga sudah seneng, bersyukur alhamdulillah. Ya setidaknya satu video saya dihargai satu orang menghargai video saya yang mau nonton gitu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen di In channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.